Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 September 2022. Sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lepaskan kemunafikan, kesombongan yang ada. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 5 dan Injil Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap dari kita saudara pasti mengenal akan sikap orang-orang Farisi. Pengkritik, menganggap diri mereka selalu benar, sombong, berusaha untuk menjebak dan menangkap Yesus. Di zaman ini pun saudara, kita masih sering menjumpai orang-orang seperti orang Farisi itu saudara. Selalu mengkritik saja, kepo, namun tak memahami akan persoalan yang dikritik. Selalu menganggap dirinya benar dan kuat. Nah, adakah kita ini saudara yang saat ini sedang mendengarkan renungan ini merupakan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang Farisi itu? Injil hari ini kembali orang-orang Farisi mengkritik dan bertanya kepada Yesus. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Lukas 5 ayat 33. Mengapa orang-orang Farisi bertanya demikian kepada Yesus? Orang Farisi adalah orang yang senang berpikir saudara. Mereka memandang dirinya sendiri lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Oleh karena itu mereka merasa terganggu dengan orang lain yang lebih hebat daripada mereka. Dia terganggu dengan kehadiran Yesus karena merasa Yesus lebih hebat daripada mereka. Mereka tidak suka dengan Yesus yang berperilaku seolah-olah dia adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa seseorang. Tindakan Yesus membuat mereka merasa dirinya lebih rendah daripada Yesus. Itulah hal yang tidak mereka terima, saudara. Sikap seperti ini sering kita jumpai di sekitar kita, saudara. Ada mereka yang tak mau melihat orang lain yang lebih pandai dari diri kita. Tak mau melihat orang lain mendapat pujian karena keberhasilannya. Dan lain-lain sebagainya. Apakah kita juga bersikap demikian, saudara? Yang tak bersyukur melihat keberhasilan orang lain. Orang-orang yang bersikap seperti orang Farisi ini selalu memandang perbedaan sebagai pertentangan. Pandangan yang bersifat hitam putih ini membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang munafik. Hanya mau menerima yang putih-putih saja, tak mau menerima yang hitam. Sehingga merasa diri lebih pintar. Dan ini saudara merupakan dosa kesombongan. Kita melihat bagaimana orang-orang Farisi mengatasi rasa berdosanya dengan seolah-olah merendahkan diri di hadapan Allah. Padahal sesungguhnya mereka sedang menolak diri mereka sendiri dengan menutup-nutupi kepandaian yang ada di dalam diri mereka. Orang munafik saudara-saudara cenderung menghakimi orang lain. Mereka menghakimi Yesus, sosok pribadi yang mana adalah merasa sombong. Sesungguhnya ini mencerminkan diri mereka sendiri yang sombong penuh kemunafikan. Bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Apakah kita juga bersikap seperti orang Farisi yang penuh kemunafikan? Sombong, memandang perbedaan sebagai pertentangan. Dalam Injil hari ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa berpuasa tanpa kejelasan alasan adalah sia-sia.
Dalam suatu perumpamaan kepada mereka Yesus sampaikan, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dan dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Lukas 5 ayat 36. Saudaraku, ini Injil ingin sampaikan bahwa jangan berpuasa diperuntukkan untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita ini kudus, kita ini suci, kita ini sedang berpuasa. Tapi berpuasalah dengan tujuan untuk menguduskan diri kita, hati kita. Bukan menunjukkan bahwa kita ini kudus. Berbeda, saudara. Janganlah kita berpuasa justru membuat kita jatuh dalam dosa. Berpuasa membantu diri kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Tuhan kita, saudara. Mendewasakan rohani kita supaya kelak saatnya Tuhan mencurahkan berkatnya kepada kita, kita bisa gunakan sesuai kehendaknya dan kita tak akan jatuh di dalam dosa. Berpuasa, saudara-saudara, melatih mendisiplinkan rohani kita seperti rajin berdoa, membaca kitab suci, mendengarkan renungan, yang mana semuanya ini, saudara, juga melatih kepekaan kita dalam merasakan kehadiran Allah dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dengan demikian hidup kita tidak lagi menjadi risau di dalam segala problem, masalah-masalah kehidupan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau, saudara, melepaskan kemunafikan, kesombongan yang ada pada diri kita. Kita mau menjadi murid Yesus yang selalu dapat bersyukur atas apa yang kita terima darinya. Juga mau ikut bersyukur atas apa saudara-saudara kita capai. Kita mau ikut bersukacita karena mereka telah berhasil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.